usahakan pertanyaannya yang berkaitan dengan materi lebih dahulu, baru nanti pertanyaanmu nggak apa-apa, supaya nyambung materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan agama itu mudah, Gusti Ustaz. Tapi ketika kita tadabbur Al-Quran, ketika Bani Israil suruh masuk ke Palestina, dia mengatakan inna fiha qaumun jabbarun. Idham anta wa rabbuka wa nahnu huna qa'idun. Lihat kaum jabbarun yang kita di kampung juga merasa tidak mampu dengan lingkungan walaupun sama Islam ahli bid'ah gitu loh. Jadi kita merasa berat gitu. Berarti apa kita seperti Bani Israil? Berat, mereka menganggap kita berat. Menganggap kita beragama seolah-olah berat karena ya memang kelemahan kita. Kemudian dalam surat At-Taubah disebutkan juga laqad taballahu 'alal ladzi muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usra. Ismana sa'atil usra ya. Yani susah payah gitu loh. Agama itu perasaan berat. Jazakallahu khairan. Iya. Usahakan pertanyaan satu aja, jangan banyak-banyak. Ini orangnya banyak, ratusan yang hadir. Karena berkaitan dua ayat itu, Ustaz. Iya. Jadi begini, bahwa pada hakikatnya agama Islam ini mudah, tidak sulit. Dan itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Karena yang berfirman Allah dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Hajj. Allah menyebutkan di akhir-akhir surah Al-Hajj, antum lihat. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj itu, ma ja'alallahu fid dini min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj, di akhir-akhir surah Al-Hajj, Allah berfirman di ayat terakhir, ya, disebutkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan dalam beragama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Allah tidak menjadikan kesulitan. Jadi agama Islam ini mudah. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Nah, sekarang persoalan berkaitan di lapangan. Tadi yang bertanya mengatakan bagaimana saya menghadapi orang di kampung itu susah, sulit. Karena memang mereka mengikuti siapa? Gurunya, kiainya, ustadznya, dan juga seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, nenek moyang. Yang ketika kita menyampaikan ini sulit untuk menerima kebenaran. Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah sesuai dengan fitrah dan condong kepada kebenaran. Tapi fitrah mereka sudah rusak dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan adat istiadat, dengan dosa dan maksiat dan yang lainnya, sehingga terhalang untuk menerima kebenaran itu. Tapi orang kalau seandainya dia tinggal di satu tempat, gak ada pengaruh apa-apa, dia akan condong kepada fitrahnya dan condong untuk menerima kebenaran. Tapi karena di masyarakat artinya sudah bercampur aduk, terkontaminasi sudah dengan berbagai macam pemahaman dan yang lainnya, sehingga ketika kita menyampaikan yang hak ini sulit untuk menerima. Apalagi kiainya, apalagi ustadznya, berat. Makanya kita berusaha menyampaikan kepada mereka yang mudah dulu, yang mudah. Jadi sampaikan dulu mudah, yaitu bagaimana yang mudah, bagaimana mengajak mereka sebagai tujuan mereka diciptakan, yaitu bagaimana mereka beribadah dengan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jangan yang lain yang dibahas. Yang pertama yang harus kita dakwakan kepada umat ini pertama kali tentang apa? Tauhid. Itu dulu. Jangan belum apa-apa masuk masyarakat sudah langsung beda. Ya nggak diterima kita. Sudah langsung semuanya bilang beda, nggak bisa terima mereka. Coba ya dihiaskan dulu yang paling penting, yaitu bagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu dulu. Jadi saya nggak perlu soal bahas tentang Bani Israil dan lainnya. Ada pun yang tadi disebutkan di saat sulit itu sulit dalam masalah segala macamnya.
bukan dalam menerima agama, bukan. Kan orang dalam hidup ini, dalam kita beragama, ada nggak mengalami cobaan, ujian? Ada tidak? Ada. Karena Allah akan uji manusia dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Ada tidak? Ada. Itu yang dikatakan sulit. Tapi agama Islam ini mudah. Kalau cobaan ujian tetap akan ada. Paham ya? Tetap ujian itu akan ada. Cobaan ujian pasti akan ada. Tapi agama ini sendiri adalah agama yang mudah. Jelas? Saya bacakan dulu ini. Ada yang mau tanya langsung. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba agak berdiri, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanyakan, wajibkah kita berimam dan berbaiat kepada imam di saat zaman sekarang ini? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimana kita berbaiat pada imam pada zaman sekarang ini? Imam yang dimaksud dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, maksudnya imam yang besar. Artinya yang mimpin negara, itu yang kita baiat. Bukan kelompok. Tidak ada satu jamaah, bikin jamaah berapa orang, umpamanya 20 orang, 100 orang. Kamu jadi imam, saya baiat. Ini nggak boleh dalam Islam. Nanti yang lain bikin lagi, ini membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan baiat yang lakukan, baiat yang bid'ah, kata para ulama. Jadi tetap ulil amri yang dibaiat itu ulil amri dalam hadis Nabi, yang dibaiat itu ulil amri, bukan kelompok. Gitu. Jelas Pak? Yes. Yang lain? Sebelum saya bacakan ya, pertanyaan banyak ini. Yang lain mau tanya langsung? Ya, silakan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nasir dari Makassar. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair atas taklim yang pada pagi hari ini sangat berharga. Yang saya ingin tanyakan, pertama, tadi pada saat uraian antum tadi pagi ini, antum menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza bu'iya al-khalifatain faqudul tsani." Jika ada dua khalifah dibayat, maka bunuhlah yang kedua. Oh, punten itu, tuker dulu. Nah, Iya, terus. Ya, sudah. Apa yang ditanya? Ini mencerminkan pentingnya persatuan umat Islam, dan insya Allah dijamin oleh Allah jika umat Islam bersatu, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kepada seluruh umat Islam. Pertanyaan saya dalam konteks sekarang masih berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang baiat. Kalau khalifah kan itu mewadai seluruh umat Islam seluruh dunia, tidak terpisah antara satu dan yang lain. Zaman sekarang kita dunia sekarang ini mengenal sistem kewarganegaraan. Setiap negara punya presiden atau ulil amri atau raja dan lain sebagainya. Bagaimana menerapkan hadis ini dalam konteks sekarang? Karena tentu tetap hadis Rasul berlaku hingga akhir zaman. Dan janji Allah jika kita berpegang teguh pada sunnah, pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, Satu aja. masih berkaitan tentang ukhuwah Islamiyah. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam yang sangat kuat ini, ukhuwah Islamiyah dalam konteks adanya kewarganegaraan. Kita semua sudah muslim dan mengucap syahadat, tapi adanya kewarganegaraan terpaksa harus dibeda-bedakan karena adanya kewarganegaraan. Mudah-mudahan Ustaz bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab yang pertama tentang masalah khilafah. Artinya tentang adanya ulil amri di setiap negara. Ini sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dulu. Yang berkaitan dengan al-ahkam as-sultaniyah sudah dibahas. Artinya negara-negara yang memang ada ulil amrinya, apakah bentuknya raja atau presiden atau yang lainnya, ini dibaiat. Adapun hadis yang berkaitan dengan tadi, apabila di tempat itu, di negara Indonesia umumnya, ada beberapa orang yang menganggap diri sebagai khalifah. Nah ini yang dimaksud dengan hadis itu dibunuh. Jadi bukannya
ada negara lain yang punya presiden juga, nggak bisa. Karena nggak mungkin kondisi yang sekarang ini menjadi satu. Beda di zaman Nabi SAW. Kalau sekarang sudah semakin besar pengaruh Islam ke seluruh dunia, maka tiap negara itulah yang negara Islam itu dia sebagai pimpinan ulil amri yang dibaiat. Jadi hadis itu kapan berlaku? Kalau memang ada orang yang membaiat di dalam negara, dia bikin negara dalam negara yang dia melaksanakan menurut dirinya bahwa dia yang berhak untuk menjadi khalifah. Kalau kita lihat, mereka nggak punya kemampuan sama sekali, nggak bisa melaksanakan hukum Allah, nggak bisa melaksanakan kekuatan, nggak punya apa-apa, cuma dakwaan aja. Itu yang terjadi di Indonesia maupun beberapa tempat yang lainnya. Adapun yang berkaitan dengan masalah ukhuwah Islam tetap wajib dijaga. Muslim dengan Muslim wajib. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Adapun soal pembagian negara segala macam warga negara itu urusannya tidak pada ulil amri. Saya jawab, kita tetap menurut syariat harus. Para ulama di sini pun menganjurkan demikian, harus kita saling menghormati sama Muslim. Nggak boleh dibedakan, semua sama. Yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa yang mulia. Bukan yang warga negara, bukan yang lainnya, bukan yang takwa menurut syariat. Ini kadang-kadang aturan negara, wallahu a'lam, seperti itu. Saya jawab dulu ini karena sudah banyak yang masuk. Saya jawab dulu. Apa saja yang membatalkan Islam? Ini panjang ya, bicara tentang nawaqid. Nawaqid Islam banyak ya, disebutkan oleh para ulama tentang nawaqidul Islam. Di buku ini hanya saya sebutkan sedikit aja, tapi di buku syarahnya, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya sebutkan, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, ada 10 pembatal. Yang pertama adalah syirik, kekufuran. Kemudian yang lainnya juga ada lagi yang lain. Ya, pembahasannya cukup dalam materi seperti ini. Kecuali kalau kita khusus membahas tentang nawaqid Islam. Kitab apa yang harus dipelajari oleh penuntut ilmu yang baru? Nasihatnya para ulama termasuk seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahullah, bahwa yang kita mulai kalau kita mengkaji akidah, kita mulai dari kitab Ushul Tsalatsah. Ushul Tsalatsah dulu. Kemudian dengan syarahnya ya. Kemudian Qawaidul Arba'ah. Kemudian Kasyfus Syubuhat. Kemudian Kitabut Tauhid. Nah, Kitabut Tauhid ini ada syarahnya banyak. Yang ringan bisa antum kaji Kitabut Tauhid dengan syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Itu bagus sekali. Itu yang awal-awal. Atau baca. Itu bisa diulang-ulang itu Tauhid. Nah, baru nanti kitab yang lain lebih tinggi lagi, nanti naik kepada Aqidah Al-Wasatiyah dengan syarahnya. Nanti naik lagi kepada Aqidah At-Tahawiyah dengan syarahnya. Baru nanti yang lainnya. Itu manfaat itu. Kalau kajinya berurutan seperti itu, istifadahnya banyak nanti. Tapi kitab-kitab yang lain juga antum baca. Seperti kitab untuk menuntut ilmu, antum baca kitabnya Syekh Utsaimin, Kitabul Ilmi. Kalau antum sudah bisa bahasa Arab, antum juga baca kitab Jami' Bainul Mufadli. Bagus sekali untuk baca itu. Ya. Jadi untuk talabul ilmi ada di buku saya, buku Menuntut Ilmu Jalan Surga, itu ada saya sebutkan tahapan pertama bukunya ini, tahapan kedua saya sebutkan 4 tahapan di buku Menuntut Ilmu Jalan Surga. Nanti Anda bisa lihat di situ. Saya mau tanya mengenai ketaatan seorang wanita pada suami, sedangkan suaminya banyak berbuat maksiat. Soal ketaatan seorang istri wajib taat. Soal suami berbuat maksiat urusannya dengan Allah. Tapi ketaatan, Allah memerintahkan seorang istri wajib taat pada suaminya. Seorang istri juga wajib mengingatkan suaminya tentang wajibnya dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini ajarannya sama-sama seperti gini. Kita wajib taat kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita cerai, wajib taat tidak? Wajib taat kepada bapak, kepada ibu tetap wajib meskipun dia cerai. Atau bapak berbuat dosa dan maksiat, wajib tetap taat kita kepada dia. Tapi nggak boleh taat dalam berbuat maksiat. Ketaatan itu tetap, bapak suruh kita ikuti.
Tapi kalau dia menyuruh untuk berbuat maksiat tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, enggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Sama dengan istri, enggak boleh taat kepada suaminya ketika suami menyuruh untuk berbuat maksiat, enggak boleh taat. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Taat itu pada hal yang ma'ruf. Ini ada materi yang enggak ada kaitan. Hukum bom bunuh diri seperti hujan. Kita baca bahasa akidah, bukan bahas bom ini. Kita bicara soal akidah dulu, yang penting akidah dulu. Dalam Islam nggak ada istilah bom bunuh diri. Nggak ada, dalam Islam nggak ada. Dan ini termasuk bunuh diri. Dan orang yang bunuh dirinya itu dia dosa besar. Dilarang oleh Allah. Allah melarang kita membinasakan diri kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dari kebinasaan. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian membunuh diri kalian. Jadi masalah-masalah jihad ini nanti ada hukumnya sendiri tentang masalah jihad. Dan jihad itu harus dengan ulil amri. Bagaimana kalau orang meninggalkan sholat yang wajib? Apakah dia harus qadha? Dia udah bertahun-tahun meninggalkan sholat. Dia taubat kepada Allah, nggak ada qadha. Qadha sholat itu nggak ada. Yang ada qadha apa? Puasa. Seperti orang yang haid. Dikatakan oleh Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shaum. Kami perempuan diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami nggak diperintah untuk mengqadha sholat. Jadi sholat itu dia wajib taubat kalau dia pernah tinggalkan dulu, dia pernah berbuat nggak sholat bertahun-tahun nggak sholat, wajib taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan nggak bisa juga dibayar fidyah. Kalau dia meninggal kasih fidyah. Kalau seperti ini enak orang kaya nantinya. Jadi kalau meninggal cukup bayar fidyah terhapus, nggak bisa. Tetap dosanya dosa besar. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa minum khamar. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Dosa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa berzina. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Jadi dosanya besar. Bahkan orang yang meninggalkan sholat diambang pintu kekafiran bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang dengan kesyirikan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat dia berada di ambang pintu kekafiran. Makanya ini wajib ditaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagaimana hukumnya sungkem kepada orang tua? Nggak boleh. Kita tunduk aja, menundukkan badan kita nggak boleh. Nah, kita dengan orang atasannya gini, nggak boleh dalam Islam. Hak rukuk dan sujud itu hak Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa anggota sujud ini milik Allah semuanya. Dan jangan kalian berdoa kepada selain Allah padanya. Tidak boleh. Jadi kita dibenarkan. Kita wajib taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua wajib. Tapi untuk ruku, sujud, sungkem nggak boleh. Tentang masalah orang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak yang mengatakan Ahlussunnah, termasuk juga Sufi. Tadi sudah jelaskan, dilihat dari akidahnya. Dilihat dari keyakinannya, dilihat juga dari prinsip dia beragama, nanti akan terlihat. Dari yang pertama saja sudah keluar Sufi di situ. Karena Sufi dia tidak pakai dalil dari Quran maupun Sunnah. Yang dipakai apa? Perkataan syekhnya. Tarekat Sufi ya. Yang dipakai siapa? Yang dipakai perkataan syekhnya. Yang dipakai dalilnya apa? Mimpi. Betul tidak? Mimpi. Bukannya dalil Quran, bukan Sunnah, mimpi. Perkataan syekhnya atau mimpi. Ini dari sini aja sudah kelihatan bedanya antara mereka dengan Ahlussunnah. Bagaimana cara mengenal Tuhan dengan mata hati? Mengenal Allah SWT secara fitrah. Manusia sudah mengenal Allah secara fitrah, tapi mereka harus tahu dengan dalil lagi. Fitrah atau orang kafir mengakui tidak dengan adanya Allah. Mengakui orang kafir.
Orang-orang musyrik Mekah mengakui. Sampai Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka kata Allah. Artinya mereka tahu tentang adanya Allah. Tapi mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Makanya itu perlu diajarkan. Fitrah manusia mengakui. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa makhluk ini semua manusia wajib menghadap mana? Kepada fitrah ini. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surah Rum surah 30 ayat 30. Dan juga Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap anak lahir dengan fitrah. Artinya dia mengenal Allah, condong pada kebenaran. Cuma rusak dengan pengaruh hawa nafsu, lingkungan, dosa, maksiat, dan juga orang tua punya pengaruh. Tadi disebutkan tentang bacaan sujud. Apakah cukup dengan subhanallah a'la atau boleh ditambah dengan subhanallah a'la wa bihamdi? Boleh. Subhanallah a'la saja boleh, ditambah juga dengan wa bihamdi boleh. Itu dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Aslu Sifat Salatin Nabi 3 jilid. Kenapa MUI tidak menyesatkan agama Syiah? Mesti tanya kepada MUI, bukan saya. Kenapa MUI? Kan pertanyaannya kenapa MUI? Tanya pada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku tentang sesatnya Syiah dan sudah dicetak, sudah ratusan ribu dicetak dan sudah dibagi gratis. Kenapa? Berarti kan sudah disesatkan. Iya, artinya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku tentang sesatnya Syiah dan juga menyebutkan tentang tokoh dan juga penerbit-penerbit Syiah dalam buku itu. Itu bisa dicetak di sini, buku itu. Saya kalau salah bawa dua nusakh saya bawa itu. Di Indonesia dibagi gratis. Sudah ratusan ribu itu contohnya buku itu. Ini yang terbitkan Majelis Ulama Indonesia, dicetak siapa aja boleh nyetak ini. Ini siapa aja boleh nyetak. Ini buku ini di ratusan ribu dibagikan di Jakarta, di Indonesia dibagikan ini. Ini di sini disebutkan buku panduan Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Disebutkan tokohnya dan juga alamat-alamat penerbitnya di sini ada lengkap. Di buku ini bisa dicetak di sini. Ya jangan cuma nyetak aja, mesti ada yang modalin. Kalau ada yang modalin gimana nyetaknya? Ini juga yang nyetak juga bukan dari Majelis Ulama, ini dibagikan dari teman-teman yang nyetak ini. Ratusan ribu ini teman-teman yang nyetak. Cetak 2.000 habis, cetak lagi 3.000 habis, cetak 10.000 habis. Dibagikan ke seluruh Indonesia. Jadi bukan Majelis Ulama yang nyetak, jadi teman-teman aja yang nyetak ini. Dan itu dari Majelis Ulama ininya naskahnya. Dan disebutkan bahwa agama itu mudah. Bagaimana hubungannya dengan manusia? Karena kita hidup di masyarakat dengan beda syirik dan lain. Tadi sudah dijelaskan. Artinya seluruh agama ini mudah. Kita dalam melaksanakan agama kepada Allah dan kepada manusia ini mudah. Cuma kadang-kadang ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang muamalah kita juga kurang baik gitu. Artinya sikap kita kepada masyarakat yang awam juga tidak baik. Mereka awam nggak ngerti agama, tentunya dikasih yang mudah dulu penjelasan tentang agama. Kadang-kadang kita langsung to the point, langsung mengatakan syirik, bid'ah, ini nggak boleh, ini haram, bingung masyarakat. Antum dikasih hidayah oleh Allah mudah dalam menerima kebenaran, tapi belum tentu orang lain mudah dalam menerima kebenaran. Iya tidak? Iya. Saya beri contoh. Abu Thalib ketika menerima kebenaran sulit atau mudah? Susah dia dapat hidayah. Tapi Salman Al-Farisi yang jalan dari Persia sampai ke Madinah dikasih hidayah oleh Allah. Salman Al-Khayr. Abu Thalib bersama Nabi nggak dikasih petunjuk, tidak masuk Islam. Ini hidayah. Jadi ada orang diberikan oleh Allah kemudahan, antum diberikan oleh Allah kemudahan untuk menerima agama Islam. Belum tentu orang tua kita mudah dalam menerima Islam. Iya tidak? Orang tua kita belajar tentang segala macam sudah, yang bid'ah, yang syirik, toreko segala macam. Sekarang antum dapat ilmu, antum menyampaikan, nggak mungkin diterima dalam sehari atau 2 hari atau seminggu.
Mungkin proses waktu yang panjang dan juga dengan doa kita kepada Allah, Allah aku bukakan hatinya dia. Iya tidak? Nah begitu dalam kita bergaul dengan masyarakat. Ketika kita dapat hidayah dari Allah, kita akan sampaikan. Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu lemah lembut dalam menyampaikan kepada mereka. Nah kadang-kadang kita tidak. Kita langsung udah ini syirik, ini bid'ah. Nggak bisa. Pelan-pelan kita menjelaskan kepada mereka, tapi kita nggak ikut dengan syiriknya, nggak ikut dengan bid'ahnya. Kalau dakwah kita ditolak, dakwahnya para nabi ditolak atau tidak? Ditolak dakwahnya para nabi. Sampai satu hadis. Nabi SAW, ketika Nabi mendapatkan wahyu, ya, pertama kali dapat wahyu, Nabi menggigil, diselimuti oleh Khadijah bintu Khatab danha. Kemudian Khadijah panggil sepupunya Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya tentang cerita ini dikisahkan oleh Nabi. Kemudian kata Waraqah, apa kata Waraqah? Ma min rajulin ja'a mithla ma ji'ta bihi na'udi. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, pasti dimusuhi, pasti dimusuhi. Ini hadis di awal-awal kitab Badi'il Wahyi di Sahih Bukhari, bisa melihat di hadis nomor 3. Di hadis nomor 3 di Sahih Bukhari. Tidak ada seorang pun yang datang seperti yang kau bawa Muhammad, mesti kau pasti akan dimusuhi. Dalam riwayat yang lain disebutkan illa udzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan udi, dalam riwayat yang lain disebutkan udzi. Seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi setiap yang kita bawa dari Quran dan Sunnah, yang jelas ini hak benar, tapi dicela, dicaci, dimaki, dihina. Jadi kita begitu juga ketika kita berhadapan dengan masyarakat, mesti seperti Nabi dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah, orang yang aman al-amin. Tapi begitu Nabi membawakan dakwah tauhid, bagaimana? Dimusuhi. Dan ini sunnatullah, nggak akan berubah sunnatullah ini. Kita perlu sabar dalam kita berdakwah. Tadi disebutkan tentang kullu bid'atin dhalalah. Kata ahli bid'ah bahwa setiap lafal kullu selesai nakira berarti sebagian. Ini kok ngajarin Nabi ya? Nabi ini orang Arab bukan? Yang paling tinggi, paling mulia nasabnya. Ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, Nabi tahu nggak yang disabdakan ini? Nabi tahu nggak yang disabdakan? Ya paling tahu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang disampaikan, tahu tidak? Baru ngerti nahu sedikit, nakiro segala macam, sudah mau ngelawan Rasulullah SAW. Keterlaluan. Nabi yang paling paham bahasa Arab, Nabi sudah menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesatuan neraka. Nabi yang bersama demikian, dipahami oleh sahabat demikian. Sahabat paham nggak bahasanya Nabi? Paham. Orang-orang Arab paham. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, Anda perhatikan perkataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik. Meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah meskipun orang memandang baik. Jadi pandangan orang mengatakan bid'ah itu baik, tetap tidak baik, semuanya sesat. Yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, sekarang saya jelaskan kepada antum perhatikan. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Sekarang saya mau tanya kepada antum, setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Jawab. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Nggak ada. Kullu semuanya berarti. Semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali kepada awal. Kullu bid'atin. Kullu juga lafadznya. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Kalau dia berada separohnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Nabi bahasanya bahasa Arab yang fasih ya. Ada pertanyaan.
Ustadz, semenjak ngaji sunnah, suami itu bawaannya serius sekali, sehingga suasana rumah sering kaku dan tegang, nggak ada romantisnya, hilang romantisnya. Jadinya mau apa-apa takut salah, kelembutan dan romantis suami jadi hilang. Apa memang begitu kalau kita ngaji sunnah? Ya kan harus apa nih, kalau kita ngaji sunnah orang setelah itu jadi tegang gitu. Nah terus seperti apa menghinakan dunia? Apakah tidak boleh menikmati kehidupan dunia? Tolong dijelaskan. Iya. Berarti dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah orang belajar sunnah. Kalau orang belajar sunnah, mestinya dia tambah baik, kondisi tambah baik, keadaan rumah tangga tambah baik. Cuma kadang-kadang karena memang baru dia melaksanakan sunnah, ya kekakuan itu masih ada. Cuma tetap aja kita berusaha bagaimana untuk memperbaiki kekurangan itu. Jangan ditimpali kekurangan itu dengan keributan, jangan. Justru ini baru mau melaksanakan sunnah, memang agak kaku karena baru. Seperti antum pakai baju baru, kadang-kadang kaku juga pakai baju baru. Pakai sepatu baru, pakai kaos baru, pakai sendal baru, kaku, jalannya juga kaku. Begitu juga orang melaksanakan sunnah, ada aja itu kekakuan, tapi kita terus mengingatkan dengan cara yang baik. Dan insya Allah kalau sudah menikmati sunnah ini, rumah tangga, masya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kadang-kadang suami juga tidak mendukung istrinya melaksanakan sunnah, atau kebalikan, suami melaksanakan sunnah, istrinya mendukung. Maka ini diberikan pengertian dan juga di samping itu dengan doa. Bukan dengan kekerasan, dia akan selesai dengan kekerasan. Dengan kelemah lembutan, masuk ke dalam agama ini dengan lemah lembut, dengan keras dia akan bisa. Dengan keras akan bisa. Dan juga yang perlu diingat, kalau umpamanya kita melaksanakan sunnah, istri belum bisa memahami, kita jelaskan dengan baik kepada dia. Dan insya Allah dia akan ikut. Yang namanya perempuan ikut pada suami. Nah suami ketika istrinya melaksanakan sunnah, maksudnya suami mendukung, dan dia telah berbuat kebaikan. Kalaupun ada kekurangan, wajar sebagai manusia. Kita pun dalam masalah sunnah kekurangan, banyak kurangnya. Begitu juga istri, jelaskan dengan baik dan doa kepada Allah agar Allah memberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harus syukuri. Alhamdulillah istri mau melaksanakan sunnah, alhamdulillah suami mau melaksanakan sunnah, bersyukur kepada Allah. Ini nikmat dari Allah, dan ini awal kebaikan. Awal kebaikan rumah tangga kita. Doa kepada Allah agar Allah tetapkan di atas sunnah. Jadi bukan kemudian dilawan dengan emosi, dengan marah, bukan. Salah. Kemudian kita berusaha untuk mengkaji lagi, belajar lagi, karena tak cukup. Jangan merasa ikut sunnah cukup, terus ngaji lagi, terus laksanakan sunnah ini. Bangun tengah malam, doa kepada Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Yang kedua, kita tidak boleh, kita harus menghinakan. Oh iya, baik. Boleh. Yang berkaitan dengan masalah dunia. Arti dunia, kita menikmati dunia boleh. Cuma kita jangan tertipu dan dunia ini dilaknat oleh Allah yang menyibukkan manusia dari mengingat Allah. Jadi dunia boleh kita nikmati, cuma sekedarnya. Cuma jangan sampai ke dunia itu jadi tujuan hidup kita. Dan jangan sampai kita disibukkan oleh dunia dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita nikmati dunia. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang dunia ini dilaknat. Artinya dilaknat oleh Allah ini semua dunia ini yang melalaikan manusia mengingat Allah. Yang dikecualikan 4. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi bersabda dan juga Tirmizi, "Ala inna dunya mal'unatun. Mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allimun." Kata Nabi, dunia ini dilaknat. Dan dilaknat semua yang dalamnya, kecuali apa? Nabi menyebutkan yaitu orang-orang yang berzikir yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang-orang yang belajar. Ini yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dunia boleh kita nikmati, kan juga dihiasi kita dengan kesenangan, tapi jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, yang lain. Ya, di sini ada pertanyaan Ustaz, gimana hukumnya jimat
kemudian pasang susuk ditaruh di tato dari emas, ditaruh dimasukin ke kemben, ya kan? Apakah wajib dikeluarin susuknya? Intinya gimana cara tobatnya? Iya. Tentang masalah jimat, ini hukumnya masuk syirik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna ruqa wa tamaima wa tiwalada syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal itu adalah syirik. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jimat nggak ada manfaat sama sekali, tidak bisa menolak bahaya dan tidak juga mendatangkan manfaat, tidak sama sekali. Yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, yang bisa menolak hanya Allah. Nggak boleh kita menggantungkan hati kita kepada makhluk, apalagi kepada benda, nggak boleh. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda-benda itu nggak ada manfaat sama sekali, justru membuat orang tambah lemah. Orang yang pakai jimat itu bukan tambah kuat, tambah lemah. Umpamanya jimatnya ketinggalan, bagaimana? Takutnya luar biasa, was-was hidupnya. Makanya yang ini nggak ada manfaat sama sekali. Jadi bagi yang bertanya, buang itu, bakar. Semuanya nggak ada manfaat. Susu apa semua nggak ada manfaatnya. Membuat kita lemah dan kita berdosa besar. Taubat dengan taubatan nasuha. Tapi buang benda-benda itu apa aja? Apakah bentuknya keris, bentuknya susu, bentuknya bacaan-bacaan, buang semua, dibakar. Nggak ada manfaat sama sekali. Kita kembali kepada Quran Sunnah menurut masalah soleh dan kita bertaubat kepada Allah Taala. Kita belajar Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya, yang lain. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu tarekat, Ustaz? Karena banyak sekali kita mendengar aliran-aliran tarekat. Iya, tarekat ini artinya jalan yang dipakai oleh manusia untuk menuju kepada Allah. Tadi sudah kita bahas dalam syarah akidah bahwa tentang masalah tarekat artinya dilakukan oleh manusia untuk menuju kepada Allah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna. Dalam Islam tidak ada istilah tarekat atau cara-cara dan yang lainnya. Allah sudah jelaskan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ayat yang surah Al-Maidah ayat 3, kata beliau, wala tariqata illa tariqati Muhammad SAW, wala syari'ata illa syari'at Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang dibuat oleh manusia. Tarekat banyak, puluhan nama. Ada Tijaniyah, Qadiriyah, Sanusiyah, Rifaiyah, segala macam sudah. Naqsyabandiyah. Ini buatan manusia, buatan manusia. Buatan manusia. Makanya kalau ada orang mengatakan kita beragama harus ikut tarekat. Kalau nggak tarekat sesat, masuk neraka. Tanya kepada orang-orang itu, Imam Syafi'i ikut tarekat apa? Imam Syafi'i ikut tarekat apa? Apa antum berani mengatakan Imam Syafi'i sesat? Gak berani dia. Abu Bakar ikut tarekat siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Jadi agama ikuti Quran dan Sunnah, bukan ikut tarekat, bukan ikut aliran, bukan ikut golongan. Quran dan Sunnah. Ulama menjelaskan agar manusia mengikuti Quran Sunnah, bukan kita ikuti. Ulama menjelaskan sebagai petunjuk jalan ulama ini. Sama seperti kita sekarang ini. Kita dari Indonesia datang ke Saudi nggak tahu kemana kita berjalan. Mekah di mana nggak tahu kita. Orang tunjukin. Sudah sampai di Mekah depan Ka'bah, ya udah kita menghadap ke Ka'bah. Kalau kita nggak tahu tempat lain, kita tanya kiblat itu kemana. Tapi kalau sudah depan Ka'bah, tanya lagi nggak? Ini permisalannya. Ketika kita nggak tahu jalan, kita tanya kepada orang, kiblat itu di mana? Saya nggak tahu. Saya tinggal di Jeddah, nggak tahu kiblat kemana. Tapi sesudah kita sampai di Mekah, masuk Masjidil Haram, depan Ka'bah, tanya lagi nggak pada ulamanya? Ya kiblat depan mata kita. Begitu juga dalam kita beragama. Ulama menunjuki dalil. Dalilnya, ini hadisnya. Yang kita ikuti ulama atau dalil? Dalil yang kita ikuti. Yang kita ikuti dalil, itu yang kita ikuti. Kalau kita belum tahu dalilnya, tanya lagi kepada ulama. Dalilnya sahih atau tidak? Bagaimana penjelasan caranya? Boleh kita tanya. Jadi ini dalam kita beragama, kita harus betul-betul teliti supaya kita nggak sesat.
Sama seperti kita, antum pulang ke Indonesia, mau beli tanah, beli mobil, antum tanya nggak suratnya? Tanya suratnya, bener nggak, palsu nggak, detail tanyanya, sampai berhari-hari. Kalau buat dunia, tapi buat akhirat orang kasih, nih yang kalau mau selamat nih ikut orang, terima aja samina wa ta'ana masuk. Gila dulu akhirat, kita nggak mau tanya-tanya. Gila dunia, kita luar biasa telitinya. Ini sahih apa enggak nih, tanahnya gimana, benar atau enggak ini. Tanya ke BPN dulu, ya suratnya asli atau tidak, sertifikatnya. Sampai seperti itu untuk dunia. Tapi akhirat kita nggak pernah tanya. Sholat begini, perayaan begini, ikut aja. Samina wa ta'ana. Kalau samina wa ta'ana pada dalil Quran Sunnah itu kita ikuti, bukan perkataan orang. Jadi jalan-jalan banyak yang dilakukan manusia yang menyimpang dari siratal mustaqim. Kita hati-hati. Karena Nabi sudah menyebutkan bahwa jalan yang sesat itu banyak, jalan yang selamat hanya satu. Nah, yang lain. Ya. Di sini pertanyaan menyebutkan melihat gambaran kondisi umat saat ini di mana Ustadz Ahlus Sunnah selalu mendapat tekanan dan kerusuhan di berbagai tempat dan wilayah. Bagaimana perkataan sebelumnya yang mengatakan memegang teguh kepada sunnah akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Di satu sisi kita melihat pola hidup Barat yang tertib, rapi, seakan-akan mereka mengajarkan ajaran agama Islam, padahal mereka bukan Muslim. Sedangkan di negeri Muslim dan Muslimnya sendiri kondisinya, akhlaknya, perilakunya jauh dari syariat Islam. Bagaimana pandangan Ustadz pengaruh akidah dalam hal ini terhadap akhlak seseorang? Iya, artinya berkaitan dengan kehidupan seorang Muslim. Kita bicara soal individu pribadi. Artinya kalau kita mengikuti sunnah, antum akan merasakan. Karena saya ambil contoh, antum dulu pernah mengikuti perbuatan bid'ah, syirik. Antum bisa rasakan, gak mengalami ketenangan. Itu wakil, nyata yang begitu. Gak tenang, hidup berbuat bid'ah itu gak mengalami ketenangan. Tapi begitu antum mengikuti sunnah, Al-Quran, ada ketenangan. Dalam hidup kita, ada ketenangan, kenikmatan dalam hidup ini. Ada pun soal berbagai macam tantangan, cobaan, ujian. Kita lihat para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Tapi mereka dapat cobaan atau tidak? Dapat cobaan, dapat ujian. Berat ujiannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat cobaan dan ujiannya. Dan itu apa? Untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat, dan untuk masukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam surga. Dengan sebab ujian itu. Para nabi diuji oleh Allah. Maka orang mengikuti para nabi tetap diuji. Atau Nabi Musa dikejar oleh Firaun, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf sampai dilempar ke dalam sumur, dan yang lainnya sampai Allah angkat menjadi penguasa. Semua diuji dulu. Nabi Isa dikejar-kejar oleh Nabi Zakaria, dibunuh oleh umatnya. Nabi Yahya dibunuh oleh umatnya. Nabi Muhammad diusir dari Mekah, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dan yang lainnya. Ujian. Jadi kita harus bedakan. Kita menerima Islam yang mudah, mengalami ketenangan dengan cobaan dan ujian. Saya mau tanya pada antum, Nabi ini orang yang paling tenang, bahagia atau tidak? Paling tenang dan paling bahagia dalam hidupnya. Tapi ujian tetap dapat. Ujian sengaja diberikan oleh Allah untuk apa? Agar manusia ini tidak sombong. Ujian diberikan oleh Allah supaya manusia gugur dosa-dosa dan perbuatan dosa-dosanya gugur. Ujian diberikan oleh Allah supaya mengurangi nanti siksaan di akhirat. Dikurangi dengan ujian dan cobaan itu. Banyak manfaat, puluhan manfaat seperti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Manfaat dari cobaan dan ujian. Jadi ujian tetap ada. Adapun berkaitan dengan negara, banyak peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu kembali kepada pelaksananya ulil amri. Tapi kita kembali kepada kita nggak akan ditanya tentang ulil amri kita, nggak akan ditanya oleh Allah. Nggak akan ditanya tentang penguasa kita, tapi Allah akan tanya tentang kita. Bagaimana kita mengurus istri kita, anak kita akan ditanya oleh pada kiamat. Jelas? Nah, Syekh yang mulia pada halaman 168 yang menjelaskan tentang ilmu nujum astronomi.
Barang siapa mempelajari satu cabang ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Pertanyaannya, mengapa ilmu astronomi dikaitkan dengan sihir? Bukankah ilmu nujum dipelajari di sekolah-sekolah? Iya, ini berkaitan dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan. Artinya meramal dengan bintang. Adapun ilmu perbintangan dalam artian tentang peredaran bintang dan segala macam nggak tercela. Tapi yang jadi masalah ketika dia menjadikan sebagai nisbat, umpamanya begini. Di zaman jahiliyah kalau turun hujan, mereka mengatakan hujan ini turun karena bintang ini. Yang ini kufur kata Allah. Kita harus menisbatkan hujan ini kepada apa? Kepada Allah tentang hujan. Sama seperti orang sekarang dalam buku-buku sekolah dikatakan bahwa hujan itu disebabkan karena teriknya panas. Kemudian panas ini menyedot air, menguap, kemudian turun hujan. Mestinya penguapan yang terbesar di mana? Di Saudi. Nggak turun hujan. Ini ilmu kafir. Mengatakan bahwa hujan itu karena penguapan air. Karena panas, udara, penguapan, kemudian turun hujan. Ini kufur, ilmu kufur ini. Mereka nggak nisbatkan hujan kepada siapa? Kepada Allah. Yang turun hujan Allah SWT. Bukan karena penguapan, bukan karena matahari, bukan karena yang lain. Di Bogor, kota dingin, kota hujan. Tiap hari hujan. Nggak siang, nggak malam hujan. Jadi kita harus mempelajari ilmu ini nisbatnya kepada Allah. Ada pun ilmu bintang yang ada itu berkaitan dengan yang dilarang itu tadi, menisbatkan segala kejadian alam ini kepada bintang, atau menisbatkan segala macam yang terjadi kepada bintang. Ini nggak boleh. Ramalan cuaca dan segala macam, ramalan cuaca boleh, ilmu pengetahuan ya. Tapi karena bintang ini terjadi hujan ini, karena terjadi musim ini, terjadi penyakit ini, nggak boleh. Artinya semua berjalan dengan apa yang ada dan berjalan dengan ketentuan dan kehendak Allah SWT. Ini cukup ya. Berkaitan dengan materi aja. Ini sudah jam 11 ya, untuk persiapan untuk Jumat ya. Nah, kalau layani semua pertanyaan nggak akan selesai. Ya. Jadi juga bukunya belum habis. Yang berkaitan sudah nggak ada lagi. Iya. Kecuali tentang masalah ini aja mungkin. Dalam bekerja kita memiliki pos untuk meminta izin hajian, tapi tidak dikasih. Apakah boleh kita melanggar karena mengambil hak sesuai perjanjian? Ini pertanyaan terakhir. Artinya bagaimana kalau kita punya majikan? Iya. Masih ada 2 lagi pertanyaan penting. Bisa nggak? 2 lagi. Atau itu aja? Itu aja. Apa itu aja? Langsung pertanyaan. Ya silakan. Satu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap mukminin berdoa ingin diberikan lurus, bahkan orang muslim yang kamil dalam 24 jamnya tidak kurang 17 kali Fatihah. Tapi ternyata meskipun batu baterai saya ini nomor 1, kicap saya nomor 1, tidak ada nomor 2-nya, ternyata Siratal Mustaqim itu masih butuh fa'il tanajatun farduhu ilallahi wa rasul. Pertanyaannya hanya satu saja, Ustaz. Mungkinkah ada tanda dari hidupnya sampai matinya, karena semua meyakini ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Siratal Mustaqim tersebut? Adakah tanda-tanda orang yang diridhoi Allah itu yang dilihat umum atau di dalam keyakinan masing-masing? Jazakumullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja Ustaz Hafizullah, ini minta klarifikasi, kemudian minta keterangan, karena ini termasuk penting sekali di halaman 184
nomor 67 yang berbunyi, termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka membenci para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama, tidak simpatik kepada mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak sudi mendengarkan ucapan mereka, tidak duduk di dalam majelis mereka, tidak berdiskusi atau pikiran dengan mereka, dan tidak mau dialog dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Nah, hadis ini Ustaz, saya waktu mondok gitu ya, di pesantren, ini malah dikaitkannya dengan terus terang saja golongan Wahabi. Hadis ini yang berbunyi, akan datang di akhir umatku orang-orang yang berbicara kepada kalian dengan apa-apa yang belum pernah kalian dan bapak-bapak kalian dengar. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Ya, jadi hadis ini diselewengkan bahwa nanti akan datang orang-orang yang membawa faham baru dianggap oleh mereka, yang bertentangan dengan bid'ah mereka. Nah, kemudian di sini minta betul-betul penjelasan ini karena ini akan menimbulkan sesuatu yang kira-kira bagi yang mendengar dan membaca buku ini, nah nanti bagaimana ya, artinya nggak mau dengan bapak mereka yang masih ahli bid'ah, tidak mau dengan saudara mereka yang ahli bid'ah, tidak mau duduk, tidak mau berdialog, nah akhirnya menimbulkan perpecahan ini, Ustaz. Nah, itu. Nah, maka karena ini minta keterangan yang sejelas-jelasnya, Ustaz. Sekian dan terima kasih. Yang pertama tadi berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kita minta 17 kali kepada Allah. Jalan yang lurus itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kan disebutkan di situ siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau bernikmat atas mereka. Jalan yang telah bernikmat ditafsirkan oleh para mufassirin. Itu ada 4. Yang maksud ihdinas siratal mustaqim itu 4. Yang pertama maknanya al-haq, kebenaran. Yang kedua maknanya al-Islam. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir ayat ini, bahwa 4 ini nggak benar. Artinya orang yang mencari kebenaran ada di dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Dan Quran yang Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Tokohnya sahabat siapa? 2, Abu Bakar dan Umar. Kita wajib mengikuti pemahaman itu. Dan kita harus menjauhkan jalannya orang-orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan jalannya orang Islam, yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Artinya kita wajib menempuh jalan ini. Kita wajib belajar sungguh-sungguh, mengkaji Quran Sunnah al-Fahmi Salam, kemudian kita memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita mengamalkannya. Adapun ciri mereka, ya ciri-ciri mereka sesuai dengan mereka mengamalkan sunnah itu. Nggak ada ciri yang khusus, nggak ada ciri yang khusus. Jadi jangan kemudian cirinya khusus yang begini, tidak. Kita dalam Islam itu justru kadang-kadang ada orang yang melaksanakan sunnah itu nggak dikenal oleh manusia, tapi dia tempatnya di surga oleh Allah Taala. Jadi nggak ada pengenalan yang khusus, tidak ada, tapi tetap dilaksanakan sunnah ini sesuai dengan sunnah Nabi. Pokoknya ciri yang khusus nanti akan orang berbeda-beda nantinya. Oh, ini orang martabatnya ini, cirinya ini wali cirinya, nggak ada. Ada para sahabat semua wali-wali Allah, nggak ada ciri mereka. Nah, orang-orang belakangan karena mereka jauh dari sunnah, kemudian mereka bikin ciri-ciri sendiri dalam semua hal. Dari pakaian punya ciri sendiri, ininya apa? Picinya ciri sendiri, sorbannya ciri sendiri. Ini nyalain sunnah Nabi SAW. Sehingga kadang-kadang orang dikenal dengan orang takwa dengan ciri pakaiannya. Sedangkan pakaian, bentuk tubuh dilihat oleh Allah atau tidak? Tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Allah nggak akan lihat kepada rupa kamu, bentuk kamu. Allah nggak akan lihat. Dan Allah nggak lihat juga kepada tubuh kamu, dia pendek, gemuk, kurus. Allah nggak lihat, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Allah nggak lihat kepada pakaian yang bagus, tidak. Allah nggak lihat kepada sorbannya, enggak. Allah lihat kepada hati dan amalnya dia. Itu ciri dalam Islam, dalam amal, bukan ciri khusus. Banyak orang bikin ciri khusus, akhirnya menimbulkan kepada apa? Menimbulkan kepada riya.
menimbulkan kepada pamer, menimbulkan kepada sum'ah, menimbulkan kepada ingin dan sering dipuji. Padahal itu nggak akan bertemu antara ingin dipuji dengan keikhlasan, selama-lamanya nggak akan ketemu. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa orang yang beriman dia harus ikhlas kepada Allah. Nggak akan ketemu antara orang yang ikhlas dengan ingin dipuji dan disanjung. Jelas? Yang kedua sekarang. Yang kedua, pertanyaan berkaitan dengan sikap Ahlussunnah pada bidah. Ini saya ringkas dari kitab-kitab para ulama. Puluhan kitab saya ringkas ini. Bukan satu kitab. Ini untuk poin ini saya ringkas 10, mungkin itu 15 kitab. Bagaimana sikap Ahlussunnah kepada bidah secara umum. Artinya nggak boleh salah. Tentunya ahlul bidah yang betul-betul dia tokoh ahlul bidah. Tokoh. Nggak boleh kita ucapkan salam pada mereka. Nggak boleh kita senyum pada mereka. Nggak boleh meningkatkan anak kita pada ahlul bidah. Dan yang lainnya disebutkan oleh para ulama. Dan ada dalam kitab-kitabnya. Saya jelaskan sedikit juga di syarahnya. Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan itu bagaimana penjelasan para imam dalam kitab-kitab mereka. Mereka judul tentang Bara'ah. Hatta Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar sudah menulis tentang judul kitabnya di babnya itu tentang wajibnya menjauhkan ahlul bidah. Tapi bukan berarti bahwa dalam praktek kita bermasyarakat langsung tidak senyum dengan mereka, tidak salah. Kita lihat kepada maslahat dan mafsadah. Seluruh syariat Islam ini kembali kepada maslahat dan mafsadah. Maslahat tidak sikap kita begitu. Kalau nggak maslahat, ya kita tetap ucapkan salam. Kita sendiri ahlul bidah banyak, sikap kita keras, padahal nggak ada manfaat sama sekali. Justru dengan kita berlaku lembut dengan mereka pun Allah berikan hidayah. Tapi nggak boleh kita toleransi dengan bid'ah dan syiriknya. Tapi kita berbuat baik boleh. Sama Nabi SAW berbuat baik kepada orang kafir. Ada orang kafir sakit, Nabi jenguk. Kafir, Nabi jenguk. Berarti termasuk hak muslim dengan muslim. Kalau orang sakit jenguk orang muslim. Ini orang kafir nggak punya hak deh pada kita. Tapi Nabi jenguk. Tujuannya Nabi apa? Mendakwakan agar dia masuk ke dalam agama Islam. Kita juga boleh menyinggung ahlul bidah. Tujuannya apa? Agar dia mengikuti apa? Sunnah. Tujuannya itu. Tapi lihat kepada maslahat dan mafsadah. Dan ini yang menentukan oleh para ulama. Perlu syarah panjang di penjelasan tentang ini. Tapi ini sudah cukup. Ada pun hadis yang dibawakan. Memang ahlul bidah membawakan hadis ini. Banyak. Kadang-kadang hadisnya benar dipakai untuk yang salah. Hadisnya benar. Sama seperti Khawarij. Khawarij mengatakan apa? Inil hukmu illallah. Hukum itu milik Allah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang dikehendaki oleh kebatilan untuk mengkafirkan semua penguasa. Kalimatnya benar, Quran dibawa, tapi yang dituju apa? Pengkafiran. Begitu juga tadi. Hadis ini benar dibawa oleh bidah untuk menjauhkan ahlus sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan kita amalkan. Pertemuan kita sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, antum baca lagi di rumah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik dari Allah dan tetap berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai, belum ditutup majelisnya. Kalau antum sabar sedikit, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.